Selamat malam abang kakak asisten praktikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Yeskil Manurung dengan ujung 72 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video praktikum Big Data dan AI Kelautan dengan judul materi pemanggilan data Jupiter. Pemanggilan data dalam Jupiter Notebook yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini merupakan salah satu langkah penting dalam proses analisis serta pengolahan informasi dalam Jupiter Notebook. Jupiter Notebook sendiri sebagai platform yang interaktif yang begitu populer di kalangan saat ini, baik di kalangan saintis maupun peneliti, menyediakan berbagai metode fleksibel untuk mengakses serta memanipulasi data dari berbagai sumber. Pengguna atau user dapat dengan mudah membaca suatu file dari berbagai format seperti CSV, Excel, JSON, dan bahkan data dari beberapa database SQL maupun API web. Proses ini biasanya dimulai dengan mengimpor library yang telah diunduh sebelumnya maupun yang diperlukan dalam prosesnya nanti. Yang selanjutnya, library ini akan digunakan untuk membuat visualisasi melalui pemanggilan data Jupiter. Untuk fungsi-fungsi khusus yang digunakan pada pemanggilan Jupiter kali ini yaitu dengan cara membaca data, misalnya diberikan suatu kode, maka kode itu tinggal di copy saja dan dijalankan dan disesuaikan dengan folder penyimpanan nantinya saat kita akan melakukan pemanggilan data Jupiter. Data yang telah dimuat kemudian akan ditampilkan, dianalisis serta diproses lebih lanjut menggunakan berbagai fungsi dan juga metode yang tersedia dalam Python, dalam Jupiter Python sendiri. Kemampuan Jupiter Python atau Jupiter Notebook untuk menggabungkan kode serta melakukan output dan juga dokumentasi dalam satu antarmuka interaktif membuat Jupiter Notebook sendiri menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk eksplorasi data, analisis statistik maupun pembuatan visualisasi. Untuk tujuan dari praktikum kali ini, kita nantinya atau praktikan sendiri dapat memahami serta dapat membaca dan juga membuat data dari berbagai sumber serta format yang telah diberikan. Selanjutnya kita juga dapat mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Baik, untuk pemanggilan data Jupiter kali ini ada 4. Yang pertama itu ada pemanggilan SHP atau data SHP atau data save file. Yang kedua pemanggilan data TIFF. Selanjutnya kombinasi band. Kita akan melakukan pemanggilan data Jupiter untuk melakukan kombinasi bands. Itu sama saja kayak kita melakukan proses kombinasi band di ArcGIS. Selanjutnya kita akan melakukan clipping citra dengan menggunakan data SHP yang akan kita gunakan dengan cara memanggil data Jupiter yang akan kita pakai nantinya. Baik, kita langsung masuk saja ke pengolahan datanya. Pertama-tama kita buka file atau folder data yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan memanggil Jupiter Notebook. Kita ketikkan aja perintah Jupiter Notebook. Nah, sudah terbuka untuk CMD-nya. Kita tinggal tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, selanjutnya kita pilih New, lalu kita pilih Python 3 IPE kernel. Nah, baiklah. Nah, selanjutnya di sini ada skrip pengolahan materi praktikum kali ini yang telah diberikan oleh abang kakak asisten pemateri. Yang pertama kita akan melakukan pemanggilan SHP atau data SHP dengan menggunakan kode perintah yang telah diberikan. Kita langsung copy saja dan kita masukkan ke Jupiter Notebook. Ini tinggal kita copy lalu kita paste di sini. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja untuk komentarnya yang di pemanggilan SHP. Nah, selanjutnya kita tinggal mengubah folder penyimpanan datanya. Nah, sini kita akan mengubah di folder path ke file SHP-nya. Kita tinggal mencari foldernya, kita simpan. Nah, ini untuk foldernya. Kita klik yang batas wilayah.
Lalu di sini ada yang batasan wilayah .shp. Kita tinggal pilih datanya, lalu kita klik kanan. Lalu kita pilih show more option, lalu kita pilih properties. Nah, kita pilih security, lalu di object name ini kita copy saja untuk nama object name-nya. Tinggal kita copy, lalu kita kembali ke Jupyter Notebook. Nah, untuk foldernya tadi kita tinggal copy saja. Nah, kita tidak lupa juga menambahkan tanda petik 2 karena diawali dengan petik 2 dan diakhiri juga dengan petik 2. Oke. Ini kita tinggal jalankan saja kode perintahnya. Tunggu beberapa saat. Nah, ini untuk hasilnya. Kita bisa melihat data SHP atau data save file di daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemanggilan data Jupyter yang kedua, yaitu pemanggilan TIFF atau data TIFF. Ini tinggal kita copy saja, lalu kita paste ke Jupyter Notebook. Oke. Ini kita hapus juga untuk komentarnya. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal menyesuaikan folder penyimpanannya. Lalu kita akan copy untuk foldernya nanti itu ke path ke file TIFF-nya, itu di folder penyimpanannya. Kita tinggal mencari. Nah, ini untuk data TIFF-nya. Sama seperti tadi, kita tinggal pilih data TIFF-nya saja. Lalu kita klik kanan, kita pilih show more option. Lalu kita pilih properties dan kita beralih ke security. Lalu kita akan copy object name ini ke Jupyter Notebook. Ini kita tinggal hapus. Ini kita copy, kita paste di sini. Jangan lupa menambahkan tanda petik 2. Kita coba run. Nah, di sini terjadi kesalahan. Jadi kita bisa melihat kesalahannya, yaitu terdapat pada shell kedua di line kelima. Ini untuk kesalahannya. Di sini kesalahannya itu kita lupa menambahkan huruf R, karena kita bisa melihat di sini bahwa di kode perintah untuk path ke file maupun itu data SHP atau data TIFF, kita tidak lupa menambahkan huruf R. Lalu kita jalankan kode perintahnya apakah berhasil. Nah, ini untuk hasilnya kita bisa melihat ini adalah data TIFF yang telah kita tampilkan. Baik, nah, di sini kita bisa memanipulasi atau mengubah warna dari data TIFF ini. Untuk warna-warnanya sendiri ada beberapa, yaitu ada warna inferno, bisa kita gunakan. Kita bisa langsung mencoba saja. Nah, kita ketikkan warna inferno, apakah yang akan keluar. Ini untuk warnanya, kita bisa melihat bahwa warnanya itu agak merah ke kuningan. Nah, hanya ada warna lain, yaitu ada warna plasma, ada warna jet, ada warna grey yang tadi, atau warna abu-abu. Hanya ada warna magma, ada warna piridis, dan ada warna pink. Kita coba warna plasma. Kita jalankan. Nah, ini untuk warna plasmanya, dan ini untuk warna piridisnya. Nah, oke. Baik, kita langsung masuk saja lagi. Kita akan memanggil data Jupyter yang ketiga, yaitu memanggil data kombinasi band. Kita tinggal copy saja. Oke. Ini kita tinggal copy. Lalu kita paste ke Jupyter Notebook. Nah. Lalu kita akan mengubah untuk folder path-nya, atau nama folder path-nya yaitu di path ke folder yang berisi band, Landsat atau Sentinel. Baik, kita akan mencari saja. Nah, kita buka citra mentah ini. Nah, ini ada data-datanya. Ini kita tinggal klik kanan. Kita pilih show more option seperti tadi. Kita klik properties. Kita pergi ke security, lalu kita copy object name-nya ini ke Jupyter Notebook. Nah, kita copy ke sini. Oke. Tidak lupa menambahkan tanda petik 2.
lalu kita jalankan kode perintahnya. Nah, kita bisa melihat bahwa ada kesalahan di sini. Nah, untuk komentarnya kita hapus saja, sama seperti perintah-perintah yang sebelumnya. Nah, kita tinggal dijalankan. Kita bisa melihat apakah prosesnya berjalan dan berhasil. Kita tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini untuk hasil dari pemanggilan pemanggilan yang ketiga tadi, yaitu pemanggilan clipping file, data clipping file data TIFF dan dengan data SAP. Nah, ini kita bisa melihat bahwa untuk bandnya sendiri terlatar komposit. Ini sebenarnya hampir sama prosesnya dengan kita melakukan composite band di ArcGIS. Kita bisa melihat bahwa hasil yang keluar yaitu adalah data lensa 8 yang telah kita masukkan tadi dengan kombinasi warna 432 atau natural color. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke step yang terakhir, yaitu pemanggilan data clipping. Oke. Kita tinggal copy. Kita lanjutkan kembali. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada kesalahan. Untuk di pemanggilan data Jupiter yang ketiga ini adalah data kombinasi band tadi, karena kita mengkombinasikan warnanya. Oke, kita masuk ke pemanggilan data Jupiter yang keempat. Itu kita akan melakukan clipping file atau pemanggilan data clipping file untuk data TIFF dengan data SAP. Ini tinggal kita copy saja. Kita masukkan ke Jupyter Notebook. Nah, ini kita hapus juga komentarnya. Baik. Lalu kita sesuaikan untuk folder penyimpanannya, yaitu di folder file TIFF dan folder file SAP-nya. Kita tinggal mencari, kita menyesuaikan folder file TIFF, jadi kita cari folder file TIFF-nya. Ini dia tadi. Kita pilih show more option, properties, sama seperti tadi. Ini tinggal kita copy. Tinggal copy object name-nya. Kita copy di sini. Nah, tidak lupa menambahkan tanda petik 2 atau simbol petik 2, lalu kita copy untuk file SAP-nya. Ini dia, kita klik kanan, show more option, properties, kita copy juga ini. Kita copy, kita paste ke sini, ke Jupyter Notebook. Tidak lupa menambahkan tanda petik 2. Ini juga di simpan hasil clipping. Untuk kode perintah yang meminta output TIFF-nya, kita masukkan saja yang ini, kita tinggal copy saja. Untuk outputnya, dia itu meminta foldernya, dan di foldernya ini akan menyimpan hasil output TIFF-nya. Nah, kita tinggal jalankan kode perintahnya. Kita akan mengecek apakah kode perintahnya berhasil, pemanggilan data Jupiternya berhasil. Nah, terjadi kesalahan, kita bisa melihat kesalahannya di mana. Oke, tunggu sebentar. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan. Nah, ini untuk kode Jupiternya yang berhasil dijalankan. Ini adalah pemanggilan data Jupiter yang terakhir, yaitu pemanggilan data hasil clipping untuk data TIFF dengan SAP ini. Sama seperti tadi, untuk warna bisa kita ubah, ya kita bisa mengubahnya di data di kode perintah PLT show out image yang di CMap ini. Kita bisa mengubah warnanya. Kita coba menggunakan warna viridis yang keluar. Nah, ini untuk warnanya. Kita bisa coba mengubah dengan warna jet. Nah, ini untuk warnanya. Kita bisa melihat
jawabannya yang atau hasil yang dimunculkan dari pemanggilan data Jupyter ini. Oke. Mungkin cukup sekian video praktikum Big Data dan AI Kelautan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau saya ada salah di perbuatan atau perkataan, saya mohon maaf. Sekian video praktikum dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.